warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit banget ya jawab assalamualaikum saya. Assalamualaikum itu ada 3. Ada assalamualaikum yang wajib dijawab, ada assalamualaikum yang tidak wajib dijawab, ada assalamualaikum yang kalau dijawab menyeramkan. Bapak Ibu tahu assalamualaikumnya apa? Kalau dalam acara ini saya menyampaikan assalamualaikum itu wajib dijawab. Yang tidak wajib dijawab waktu imam menyampaikan tahiyatul akhir assalamualaikum itu nggak perlu dijawab. Kalau dijawab nggak sah sholatnya. Yang ketiga assalamualaikum kalau kita ke kuburan. Assalamualaikum ada yang jawab dalam kuburan menyeramkan kan? Jadi mohon dalam acara ini saya menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tidak ada di dalam kuburan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Perkenalkan nama saya Lisa Dati. Saya di sini kegiatannya Pubi Dinas. Dikenal dengan Pubi Dinas. Tahu nggak Pubi Dinas? Pulang kampung biaya dinas negara gitu. Jadi saya pulang kampung nih ceritanya. Jadi saya dalam setahun ini udah 3 kali pulang kampung ya. Alhamdulillah. Nah besok nih ada lagi nih pulang kampung. Dewan Pengupahan Nasional mengadakan supervisi di Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu. Di sini kebetulan yang disampaikan moderator itu salah. Kami bukan narasumber. Kami diperintahkan oleh pimpinan kami itu adalah menyampaikan materi dan mengajak ibu bapak untuk memberikan masukan kepada kami. Karena saya kebetulan di bagian sekretaris di Dewan Pengupahan Nasional. Bagian kami itu adalah melakukan tugas kami itu memfasilitasi Dewan Pengupahan untuk menerima masukan-masukan Bapak Ibu ini. Nanti akan kami bawa ke Dewan Pengupahan. Nanti Dewan Pengupahan yang akan melakukan kajian-kajian dari hasil serap masukan Bapak Ibu. Di Dewan Pengupahan itu ada 5 dari Serikat Pekerja, 5 dari Apindo, dan 10 dari pemerintah, 3 dari akademisi. Saat ini Dewan Pengupahan sedang melakukan perhimpunan dari serap aspirasi Bapak Ibu ini untuk dituangkan nantinya ke dalam peraturan, masuk dalam turunan dari Undang-Undang Nomor 6 ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini menerima masukan Bapak Ibu, kira-kira apa ini yang bagus dari masukan ini. Kemarin kami sudah sedang pleno yang kedua, di situ sudah disampaikan karena ini ada 20 titik dalam melakukan serap aspirasi ini. Dari 20 titik itu berapa apa masukan-masukan dari Bapak Ibu di beberapa wilayah. Ini yang di Padang ini udah pertemuan yang keberasa, kemarin saya juga nggak tahu nih karena udah berapa daerah yang kita tuju untuk melakukan serap aspirasi ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan narasumber Ibu, maaf kita penyampai materi. Di sini kami ingin menyampaikan terkait dengan substansi pokok perubahan ya, ketentuan perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dalam turunan itu yang dirubah itu adalah khusus untuk formulanya saja, formula upah minimum. Yang lain-lainnya itu tetap, ya. Yang khusus untuk formula. Kira-kira masukan Bapak Ibu apa sih untuk formula ini? Seperti itu ya. Di sini ada substansi pokok perubahan itu adalah yang pertama, kenaikan upah minimum dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang memuat variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Yang kedua, bagi usaha mikro dan kecil berlaku upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di perusahaan sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat. Kalau terkait penetapan upah minimum, kita tahu ya Bapak Ibu ya, upah minimum itu dari tahun ke tahun kita harus melakukan perubahan karena itu tugasnya Dewan Pengupahan itu adalah melakukan kajian. Kira-kira melihat perkembangan ekonomi global bagaimana. Jadi upahnya mungkin dilakukan kajian apa yang dari sisi mana yang baik, mana sisi yang jelek, gitu kan? Jadi kalau kita lihat waktu awal penetapan upah minimum itu di Permenaker Nomor 13 tahun 2012 itu tentang kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak itu ada 7 komponen dasar dan 60 jenis
sejenis kebutuhan seorang pekerja. Jadi upah minimum itu adalah untuk menghitung kebutuhan satu bulan seorang pekerja itu apa aja sih. Kalau dulu waktu kami menetapkan upah minimum itu, kami mengundang staf ahli gizi yang kami undang untuk menghitung satu bulan itu kebutuhan seorang pekerja itu apa aja. Satu misalnya beras, satu bulan itu butuh 10 kilo, itu ya. Lalu terkait dengan sandang pangannya, makanan minumannya, susunya, buah-buahannya itu dihitung karena pekerja itu butuh gizi, ya kan? Butuh gizi jadi dihitung. Walaupun kenyataannya bapak pekerja-pekerjanya yang dibeli apa? Bukan buah-buahan, yang dibeli rokok, ya kan? Ujung-ujungnya kan nggak sehat juga seperti itu. Lalu apalagi untuk kebutuhannya? Kebutuhan pakaian itu dihitung dalam setahun itu pekerja itu butuh berapa pakaian. Mungkin pakaian baju yang dipakai itu tiga macam baju itu 1 tahun. Lalu pakaian dalamnya, kalau ibu mengkenahnya itu dihitung satu persatu. Untuk uang kos-kosannya berapa itu dihitung. Nah, setelah dilakukan perhitungan seperti itu, ternyata yang melakukan survei ke lapangan itu adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Nah, menurut dari penjelasan dari pemerintah khususnya dari BPS, yang melakukan survei itu harusnya orang yang tidak berkepentingan. Karena kalau orang yang berkepentingan pasti akan perbedaannya. Contohnya Dewan Pengupahan dari seluruhnya pengusaha untuk menghitung daging saja. Daging itu macam-macam. Ada yang buat rawon, ada buat apalagi itu buat rendang rawon beda nggak ada dagingnya? Pasti beda kan. Lalu untuk beras itu juga macam-macam. Kalau di sini beras Solo, kalau ada lagi di Jakarta itu macam-macam beras, ya kan? Lalu apalagi sayur-mayur, perhitungan sayur pun juga melakukan survei itu ke lapangan juga dilihat. Sayur itu dilihat kondisinya, apakah di pagi hari atau sore hari. Kalau pagi hari berarti itu kan segar sayurnya, tapi kalau sore udah lain loh, harganya udah murah seperti itu. Dan melakukan survei itu juga dalam kondisi jangan tahun baru atau pas lebaran. Karena apa? Biaya-biaya yang tinggi. Itu ada kategori-kategorinya itu yang harus dilakukan survei ke lapangan. Jadi kalau sudah dilakukan dari institusi usaha melakukan survei, dari serikat pekerja melakukan survei, dibawa ke ruangan pertemuan, berantem, akhirnya demo. Jadi setiap tahun seperti itu. Karena yang melakukan survei ke lapangan itu adalah yang punya kepentingan, seharusnya yang independen, yang tidak ada berpihakan. Akhirnya dikaji oleh Dewan Pengupahan, cara seperti ini kurang bagus. Jadi akhirnya dibuatlah waktu itu dengan memakai formula. Formula itu apa? PP 78. Setelah dilakukan lagi perhitungan PP 78 dari tahun ke tahun dilakukan kajian lagi, ternyata kenaikannya sama. Seluruh Indonesia naik 8,51, semua sama 8,51. Padahal di daerah-daerah yang lain yang mungkin biayanya lebih mahal harus lebih tinggi, seperti itu ya. Makin lama melihat kajian, oh ini ada namanya kajian kan harus ada perubahan, harus ada evaluasi dan analisa ya baiknya. Nah setelah itu pas dilakukan itu, oh ini PP 78 ini ada kurangnya karena kenaikannya tinggi, karena inflasi ditambah PE, ya kan begitu dihitung jumlahnya. Lalu dilakukan lagi kajian oleh Dewan Pengupahan, karena memang tugasnya Dewan Pengupahan itu melakukan kajian ya, bagaimana untuk pengupahan berikutnya. Turunlah dengan PPP, Purchasing Power Parity atau paritas daya beli. Hitungnya itu apa? Supaya tingkat kemahalan suatu daerah itu bisa, misalnya kita belanja beli bensin di Padang dengan beli bensin di Papua itu sama, beli 2 liter sama beli 2 liternya. Makanya dilakukan perhitungan dengan PPP. Dan Dewan Pengupahan waktu itu dari serikat pekerja, dari APP-nya sepakat setuju dengan PPP tersebut, paritas daya beli. Keluarlah PP 36. PP 36 itu kita lihat juga ternyata ada ditentukan dengan batas atas dan batas bawah. Batas atas itu untuk menahan kondisi yang sudah tinggi dan yang rendah untuk mengejar yang di atas. Itu perbedaannya. Lalu karena ada yang tidak naik, demo lagi kan serikatnya tidak mau. Karena akhirnya dilakukan lagi kajian oleh Dewan Pengupahan. Kajian itu dilihat, oh ya di suatu daerah itu karena ada sumbangsihnya dalam
dibuat oleh Dewan Pengupahan Nasional untuk penetapan upah minimum ini. Yang perlu diingat, ini adalah jaring pengaman aja, jaring pengaman supaya si pekerja tadi itu lengkap kebutuhan hidupnya tercukupi untuk 1 bulan, bukan kesejahteraan. Ya. Lalu bagi usaha mikro juga diatur di sini ya. Karena apa? Kalau dulu penetapan upah minimum, usaha mikro, usaha besar, usaha kecil, sama semua penetapan upah minimum. Kita lihat bagaimana dengan tukang bakso, bagaimana yang kerja di warteg, itu apakah sama upahnya? Sementara penghasilannya sedikit. Kalau seperti itu penuh dong penjara. Karena banyak melanggar kan aturan-aturan, makanya dibedakan untuk usaha mikro kecil. Ya. Lalu pengusaha wajib. Nah di sini kalau dulu struktur skala upah itu tidak wajib, kalau sekarang diwajibkan, ya. Supaya apa? Supaya si pekerja itu kita lihat berapa persen sih pekerja itu yang di bawah 1 tahun di suatu perusahaan, paling 5-10%. Sementara yang banyak itu adalah pekerja di atas 1 tahun. Yang harus dipertimbangkan adalah struktur dan skala upahnya. Ya. Lalu perluasan kewenangan Dewan Pengupahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Masukan dari Dewan Pengupahan, kami Dewan Pengupahan tidak ada lagi gunanya. Buat apa sih ada Dewan Pengupahan? Toh kami hanya sudah ada formulanya dari pemerintah, kami tidak ada kewenangan lagi, bubarkan aja Dewan Pengupahan itu. Nah dalam aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 ini adalah ada kewenangan Dewan Pengupahan dalam menetapkan di situ. Apa? Indeks tertentu itu yang nanti tugasnya Dewan Pengupahan untuk menetapkannya. Ya. Lalu upah minimum itu apa sih? Oh ya tadi sudah saya jelaskan ya bahwa upah minimum itu adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja atau buruh di suatu wilayah. Jadi di sini pemerintah itu peran ganda. Tugasnya pemerintah itu adalah untuk mengatur upah minimum. Kenapa sih upah minimum itu harus diatur oleh pemerintah? Kenapa tidak kesepakatan aja sih? Kesepakatan antara pekerja dan perusahaan seperti itu. Kalau di luar negeri mungkin dibolehkan aja, silakan bersepakati. Tapi kalau di Indonesia ini belum bisa diterapkan seperti aturan yang sudah dibuat aja banyak dilanggar, apalagi tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak ditetapkan upah minimum itu, nilai tawar seorang pekerja itu akan rendah. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan yang di Indonesia itu sedikit, sementara pekerjanya banyak. Kalau pekerjanya banyak, masuk ke dunia kerja itu. Kalau tidak ditetapkan upah minimumnya oleh pemerintah, tentu nilai tawarnya rendah. Saja, mau nggak upahnya sejuta? Kalau nggak, banyak yang antri nih, seperti itu. Makanya diberilah jaring pengaman oleh pemerintah untuk menetapkan upah minimum tersebut. Lalu perubahan dalam ketentuan upah minimum itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 di pasal 88C, pasal 88D dan pasal 88F. Penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten atau kota. UMK dapat ditetapkan bila hasil perhitungannya lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Sementara itu bagi kabupaten kota yang belum mempunyai UMK dan akan menetapkan UMK harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi seperti kita ketahui ya, kenapa UMP itu penetapannya 21 November, kalau UMK itu 30 November. Biar apa? Karena UMK harus lebih tinggi dari UMP, seperti itu. Makanya ditetapkan dulu UMP baru UMK. Lihat. Nah, itu untuk ketentuannya. Lalu bagaimana terkait dengan kabupaten kota yang belum pernah menetapkan UMK? Itu ada formulanya dengan melihat paritas daya beli, melihat tingkat pengangguran, perhitungnya ada 3 ya, ada 3 perhitungannya yang harus untuk kabupaten kota yang belum pernah menetapkan UMK. Itu yang pertama adalah paritas daya beli, yang kedua tingkat penyerapan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah media upah. Itu dibuatkan satu-satu datanya itu dilihat dari BPS, nanti digabungkan dilihat apakah upah minimum hasil dari perhitungan itu lebih tinggi dari UMP. Kalau lebih tinggi dari UMP itu
kabupaten kota yang belum pernah menetapkan itu bisa menetapkan PMK. Tapi itu dilihat rata-rata 3 tahun ya, nggak bisa tahun ini ditetapkan, nggak bisa ini rata 3 tahun sebelumnya. Adakah PE-nya itu minus? Kalau PE-nya minus itu nggak bisa ditetapkan. Ya. Lalu terkait perubahan formula perhitungan upah minimum. Formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan 3 variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula ini lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah inilah yang akan kami susun dari hasil masukan Bapak Ibu semua. Lalu kewenangan pemerintah menetapkan formula perhitungan upah minimum dalam hal ini terjadi dalam keadaan tertentu. Jadi kalau penetapan upah minimum ini adalah kalau kondisinya normal. Kalau kondisinya tidak normal, itu pemerintah berhak menetapkan bisa dalam bentuk SE, bisa dalam bentuk Permenaker. Contohnya seperti waktu tahun 2021 itu terjadinya COVID, kan kondisi tidak normal. Jadi pemerintah bisa mengeluarkan SE nomor 04. Atau tahun yang kemarin penetapan di tahun 2022 itu kenaikan BBM yang tinggi. Seandainya kita masih menggunakan PP 36, maka ada sebagian provinsi yang tidak ada kenaikan. Sementara waktu itu BBM sedang naik tinggi, makanya dikeluarkanlah Permenaker nomor 18. Ya. Mengapa perlu perubahan penyesuaian UM dalam PP 36 tahun 2021? Terdapat beberapa wilayah yang tidak mengalami kenaikan karena UM-nya telah melampaui batas atas. Hal tersebut berdampak pada tidak kondusifnya iklim pertumbuhan industrial yang terjadi di wilayah yang bersangkutan. Nah, yang saya sampaikan tadi, kenapa sih PP 36 itu perlu dirubah? Karena ada sebagian provinsi kalau dihitung berdasarkan batas atas dan batas bawah, ada beberapa provinsi yang tidak ada kenaikan. Karena kalau kita lihat UM itu sudah melebihi dari batas atas, makanya ditahan. Sementara untuk provinsi yang di bawah batas atas itu ada kenaikan. Nah, itulah yang dipakai dengan PPP, Purchasing Power Menahan dari selama ini yang provinsi sudah menerapkan upah minimum terlalu tinggi. Ya, mewujudkan iklim usaha yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya penghargaan bagi pekerja atau buruh atas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga daya beli dan pada akhirnya dapat menyerap barang dan jasa diproduksi oleh pengusaha. Jadi kalau untuk penetapan tahun 2024 itu upah minimum pasti naik. Kalau 2000 PP 36 itu kan upah minimum ada yang tidak ada kenaikan kan. Tapi untuk 2024 ini pasti ada kenaikan. Karena menurut ahli dari pakar akademisi dalam Dewan Pengupahan Nasional itu dianggap bahwa kalau tidak ada kenaikan padahal di provinsi itu ada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya ada kenaikannya. Walaupun ada rumusnya dipakai dalam formula perhitungan itu yang hasil dari graf fotonya ya, itu ada 2 formulanya. Kalau dia penyesuaian upahnya di bawah rata-rata konsumsi pekerja dibagi dengan rata-rata pekerja banyaknya pekerja yang bekerja dalam rumah tangga tersebut. Kalau itu rendah, berarti yang dipakai formulanya PE inflasi ditambah PE kali indeks. Tapi kalau udah di atas rata-rata tersebut, yang dipakai PE kali inflasi, gitu ya. PE dikali indeks tertentu. Penyesuaian upah minimum perlu tetap menjaga kondisi daya saing perusahaan sehingga dapat terjadinya kelangsungan bekerja dari pekerja dan buruh. Berikutnya, pengaturan pemberian upah lebih besar dari upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Jadi kalau di aturan sebelumnya bahwa upah minimum itu diberlakukan untuk pekerja di bawah 1 tahun. Bagaimana kalau seandainya dia bekerja di perusahaan A, ya, dia bekerja di perusahaan A, lalu dia keluar dari perusahaan tersebut, dia melamar ke perusahaan B, ya kan?
ada 3 dalam ketentuan upahnya. Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dalam masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan memiliki kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum. Nah, seperti ini, kalau dia yang bekerja di perusahaan A, dia masuk ke dunia perusahaan B dan dia sudah punya kompetensi, itu bisa dia bisa melakukan nilai tawar upahnya kepada perusahaan si B tadi. Dengan kualitas tertentu meliputi pertama pendidikannya, yang kedua kompetensi dan atau pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan. Itu bisa dia melakukan nilai tawar, tidak harus dia dibayar dengan upah minimum. Lalu bagaimana untuk pekerja di atas 1 tahun yang ada di perusahaan si A tadi itu sudah 1 tahun ke atas? Makanya kita lakukan sosialisasi upah bagi pekerja itu dengan masa kerja 1 tahun atau berpedoman pada struktur dan skala upah. Kami dari pemerintah tahun ini mempunyai target reksa itu sekitar 1.500 perusahaan. Kami sudah melakukan sekitar 16 angkatan untuk satu perusahaan satu angkatan itu 55 perusahaan yang kami lakukan bimbingan teknis penyusunan struktur skala upah. Bagaimana cara menyusunnya berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan bagaimana adil buat pekerja. Itu kami melakukan sosialisasi ke beberapa daerah, termasuk di sini Jakarta. Nanti kami melaksanakan di Hotel Zuhri ya, untuk 55 perusahaan yang kami lakukan bimbingan teknis. Di situ kami ajarkan cara melakukan perhitungan, bagaimana melakukan evaluasi, bagaimana melakukan analisa jabatan, dan bagaimana menyusun struktur skala upahnya. Dihitung berdasarkan pendidikan, pengalaman kerjanya, tanggung jawabnya, mental fisiknya, lalu bahaya kerjanya. Itu kami lakukan pelatihan kepada si perusahaan-perusahaan itu yang harus hadir orang yang punya kewenangan dalam menyusun struktur skala upah itu. Hari ini kami melakukan di Zuhri ya, terkait dengan struktur skala upah tersebut. Lalu penetapan upah minimum bagi daerah hasil pemekaran. Dalam hal terdapat provinsi hasil pemekaran untuk pertama kali upah minimum provinsi yang berlaku menggunakan upah minimum provinsi induk. Nah, ini kalau untuk daerah pemekaran ya, contohnya nanti kalau seandainya jadi IKN, itu kan pemekaran. Lalu bagaimana upah minimumnya? Kemana dia mengacu? Berarti mengacunya ke induknya. Contohnya seperti Papua. Papua ini ada pemekaran ya kan? Papua pegunungan, Papua apa satu lagi yang Papua Tengah. Nah, itu kemana dia mengacu pertama kali? Berarti harus mengacu ke provinsi itu, ke Papua, provinsi Papuanya. Nah, ini diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 tersebut. Upah minimum bagi kabupaten kota hasil pemekaran untuk pertama kalinya. Nah, ini untuk kabupaten kota. Kalau kabupaten kota itu ada pemekaran juga, dia mengacu ke mana? Kalau di kabupaten kota yang pemekarannya itu ada UMK-nya, berarti mengacu kepada kabupaten tersebut. Apabila kabupaten itu tidak menetapkan UMK-nya, berarti mengacu kepada provinsi di wilayah tersebut. Ini untuk kabupaten kotanya. Upah minimum bagi kabupaten kota yang telah memiliki upah minimum pada provinsi hasil pemekaran untuk pertama kali menggunakan upah minimum kabupaten kota sebelum pemekaran. Berikutnya, perubahan formula perhitungan upah minimum. Daerah yang telah memiliki upah minimum, penetapan upah minimumnya setiap tahun dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum. Nah, tentu kalau setiap penetapan upah minimum pasti provinsinya menyesuaikan ya penetapannya. Nah, ini setiap tahun pasti ada kenaikan upah minimum tersebut. Lalu amanat pasal 88D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 diatur lebih lanjut dalam revisi PP 36 Tahun 2021 di pasal 26. Pasal 26 itu penyesuaian nilai upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Indeks tertentu itu adalah kontribusi pendapat tenaga kerja terhadap domestik bruto. Jadi kalau indeks tertentu itu ya, ini tugasnya Dewan Pengupahan kabupaten kota dalam menentukan indeks tertentu itu. Yang alfa ya, alfa itu dikategorikan dianggap kalau pekerja yang masuk itu
kah atau 0,3. Tapi jangan asal dalam penetapan itu Dewan Pengupahan juga harus memperhatikan juga terkait dengan terkait dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Dilihat, kalau seandainya Dewan Pengupahan itu menetapkan 0,3, berarti ada kenaikannya mungkin agak lebih tinggi dibandingkan 0,1 ya. Dilihat juga, kira-kira kalau Dewan Pengupahan menetapkan 0,3 itu, kira-kira tingkat penyerapan tenaga kerjanya meningkat atau tidak? Itu ya. Dan yang kedua, kita lihat juga kemampuan dari perusahaan yang membayar. Kira-kira perusahaan itu mampu nggak untuk membayar kalau yang ditetapkan 0,3? Nah, itu harus dilakukan kajian juga oleh Dewan Pengupahan di kabupaten kota atau provinsi. Kalau dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja itu dilihat rata-rata tingkat penyerapan tenaga kerja yang 3 tahun terakhir. Sementara kalau untuk kemampuan perusahaan itu dilihat dari kinerja sektor usahanya atau kegiatan upahnya. Itu dasar-dasar yang harus dipertimbangkan juga oleh Dewan Pengupahan kabupaten kota. Dengan 0,1 nanti dari serikatnya 0,3, dari apidonya 0,1. Itu kan ada perbedaan. Nah, itu yang harus dipertimbangkan tadi. Kira-kira ada nggak tingkat penyerapan tenaga kerja itu kalau ditetapkan 0,3 meningkat atau tidak atau turun? Ya, seperti itu. Berikutnya terkait dengan formulanya. Nah, di sini formulanya itu kita bisa lihat ya. Ini kalau seandainya penyesuaian upahnya itu penyesuaian nilai upah minimum paling tinggi sebesar rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga. Jadi penyesuaian itu apabila penyesuaian upahnya paling tinggi, sebesar rata-rata tinggi ya. Ini yang dipakai formulanya penyesuaian nilai upah minimumnya itu adalah upah inflasi ditambah PE dikali alfa. Alfa itu yang tadi kita sampaikan itu kisarannya antara 0,1 sampai dengan 0,3. Karena pekerja yang baru masuk itu dianggap kontribusi dalam pertumbuhan ekonominya itu adalah kisaran antara 0,1 dan sampai dengan 0,3. Ya, seperti itu. Dalam hal nilai upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyak anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga, penyesuaian nilai upah minimumnya ditetapkan menggunakan formula penyesuaian nilai UM PE dikali alfa pertumbuhan ekonominya. Ini kalau seandainya upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu lebih tinggi dari rata-rata konsumsi. Nah, ini yang dari 2 formula yang tadi disampaikan. Tapi pasti upah minimum akan naik setiap tahunnya. Ya. Nah, ini ada skema yang kedua, penyesuaian nilai UM ditambah sama dengan PE dikali alfa. Kalau di bawah rata-rata itu inflasi ditambah PE dikali alfa. Kita bisa lihat perhitungan simulasinya ya. Misalnya inflasinya 1,8%, PE-nya 3% dikali 0,2. Ini anggap alfanya diterbitkan 0,2 ya. Kan tadi alfanya itu antara 0,1 atau sampai dengan 0,3. Berarti kenaikannya 2,4%. Nah, berarti kemungkinan kenaikan 35 ini data BPS-nya ya. Kita menunggu data BPS-nya, nanti data BPS itu akan diberikan ke kami itu di bulan September ya. September atau Oktober lah. Karena penetapan PM itu di bulan November ya. Jadi kami juga menunggu rencananya Dewan Pengupahan Nasional akan berkunjung ke BPS terkait ketersediaan data untuk penetapan PM tersebut. Itu sudah ada dalam program kerjanya Dewan Pengupahan Nasional untuk ke BPS terkait hal itu ya. Berikutnya ini skema yang kedua. Skema yang kedua itu karena besaran upah minimum tahun berjalan, misalnya 4.500.000 melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada setiap rumah tangga. Misalnya rata-ratanya itu 4 juta. Ternyata upah minimum tahun berjalannya 4.500.000. Berarti rumus yang formula yang dipakai
sekitar 0,6%. Tapi kalau dia di bawah rata-rata itu 2,4%. Berikutnya, penegasan syarat penetapan upah minimum kabupaten kota. Penetapan upah minimum kabupaten kota dilakukan dalam hal hasil perhitungan upah minimum kabupaten kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Jadi saya sudah jelaskan ya. Lalu penetapan upah minimum bagi kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Nah, ini dalam skema perhitungannya ini untuk kabupaten kota yang belum pernah menetapkan UMK-nya. Jadi kalau belum pernah menetapkan UMK-nya itu memakai skema perhitungan formulanya adalah berdasarkan